Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Bunga. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekarang Bunga akan membahas materi tentang bab 9, yaitu manajemen kurikulum. Berikut ini identitas Bunga. Lanjut, ada yang tahu apa itu kurikulum? Oke, mari kita simak berikut ini. Dari pendapat para ahli bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lanjut, kalian ada yang tahu apa itu manajemen kurikulum? Aku jelasin ya. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Menurut Rusman di tahun 2011, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Menurut kalian apa sih KTSP dan MBS itu? Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevasikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Manajemen mutu berbasis sekolah, yaitu manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Menurut Mulyasa di tahun 2005, istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School-Based Management. Manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah atau pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Oke, sekarang apa aja sih prinsip dan fungsi manajemen kurikulum? Menurut Rusman di tahun 2011, prinsip kurikulum yaitu yang pertama ada produktivitas, yang kedua demokratisasi, yang ketiga kooperatif, yang keempat efektivitas dan efisiensi, yang kelima mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Fungsi manajemen kurikulum menurut Rusman 2011, fungsi manajemen kurikulum adalah yang pertama meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, yang kedua meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, yang ketiga meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar, yang keempat meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa, dan yang terakhir meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Apa aja ya komponen kurikulum? Komponen kurikulum tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Yang kedua yaitu isi kurikulum dan metode strategi pembelajaran, dan juga strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Dan yang terakhir ada evaluasi penilaian pembelajaran. Sekarang, apa perencanaan kurikulum itu? Perencanaan kurikulum menurut Rusman di tahun 2011 adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Menurut Hamalik, perencanaan kurikulum merupakan suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dari dan tingkat pembuatan keputusan. Di dalam perencanaan kurikulum minimal ada 5 hal yang mempengaruhi perencanaan dan pembuatan keputusan, yaitu filosofi, konten atau materi, manajemen pembelajaran, pelatihan guru, dan sistem pembelajaran.
Lalu, apa model implementasi kurikulum? Model implementasi kurikulum menurut Miller dan Seller menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, the Concerns Based Adaptation Model atau CBAM, model Lakewood, model TORE. Struktur pengembangan isi kurikulum itu seperti apa sih? Nah, ini bagian pengembangan isi kurikulum. Bisa kalian pause video ini untuk memahaminya. Oke, untuk yang terakhir, yuk kita simak evaluasi kurikulum berikut ini. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, ada proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, ada proses evaluasi kurikulum. Dan yang kelima, proses perbaikan kurikulum. Oke, selesai deh materi hari ini. Itu tadi materi singkat dari aku. Maaf jika masih ada kekurangan, dan kepada Allah aku mohon ampun. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.